Bisa dilihat, tunjukkan sayapmu kepada kami. Lihat Mas Evi, ini pun belum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innahu min Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seluruh tim misteri, tidak hanya di Mata Putih tapi di seluruh tim misteri Indonesia. Kita turut berduka cita atas tiadanya sahabat kita ya. Dia itu namanya Mas Paryo, dia itu seorang misteris juga ya. Dia itu seorang explorer, tapi bukan dari platform ini teman-teman, bukan dari platform YouTube, tapi dari platform lain ya. Tapi entah itu dari YouTube ataupun dari yang lain, kita selalu bersahabat, bersaudara teman-teman. Dan ini saya tidak berada di Pulau Jawa teman-teman, ini tidak sebutkan saya pulaunya. Dan ini pulau agak sedikit, apa itu namanya, sedikit terpisah ya. Jadi penduduk di sini itu sangat sedikit ya, bisa dikatakan perbandingannya itu sangat jauh berbeda dengan pulau yang ada di Jawa teman-teman. Dan ini, di lokasi ini adalah lokasi tempat Paryo tersebut ataupun spiritual Paryo tersebut meninggal di sini teman-teman. Dan kenapa dia meninggal di sini? Ini sumbernya dari krunya dia. Katanya dia itu diusir hanya dengan tonjokan tongkat ya. Kita nggak tahu tongkatnya itu tongkat apa, tapi yang jelas katanya itu si spiritual Paryo ini terlalu menantang ya. Yang menjadi saksi itu berkata kalau kita disuruh sebenarnya sudah mundur aja, tapi tidak mau ya. Si masnya tersebut tidak mau mundur, akhirnya nauzubillah min dzalik, dia kalah. Sebenarnya spiritual itu kalah ya biasa sih, cuman karena ini tebing ya, dia itu kalahnya terjatuh teman-teman. Dan nauzubillah min dzalik mengakibatkan dia itu kembali gitu teman-teman, kembali ke rahmatullah gitu teman-teman. Dan ini makanya Mr. X itu selalu berdoa seperti ini teman-teman ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Meskipun ini doanya bahasanya Indonesia ya. Jadi Mr. X itu setiap selesai sholat selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau coba hamba melebihi batas mampu dan sanggupku ya Allah, gitu teman-teman ya. Ini juga mungkin ada yang pernah menciptakan lagu seperti ini ya. Kalau nggak salah saya nggak tahu namanya, yang jelas kata-kata itu memang merupakan kata-kata untuk diri kita ya. Ya Allah, jangan engkau coba hambamu ini melebihi batas mampu dan sanggupku, gitu teman-teman ya. Biar Allah memberikan cobaan, karena setiap manusia itu selalu dicoba dengan apa yang mereka bisa gitu teman-teman ya. Ada juga yang dicoba melebihi batas mampunya gitu teman-teman, tapi ini karena mungkin beliau kurang bersyukur atau gimana ya. Sesungguhnya cobaan yang Allah berikan itu semua orang sanggup, kecuali ketentuan yang Allah sudah berikan. Kayak mungkin cobaan sakit ya, sebagian besar orang mampu, tapi ada yang tidak mampu. Contohnya kalau tidak mampu ya meninggal gitu kan, itu adalah cobaan yang tidak mampu, sudah melampaui batas gitu teman-teman. Ini kita semua turut berduka cita ya. Dan saya mohon maaf, saya kesini ya tidak mendatangkan banyak kru ya, tapi saya di sini hanya berdua dengan Mas Evi. Kenapa saya membawa Mas Evi, tidak membawa Mas Indra? Ini karena Bang Indra itu masih terlalu cupu dalam hal ini. Kalau Mas Evi sekarang sudah dibenahi dengan ilmu spiritual juga, jadi saya lebih baik mengajak Mas Evi. Mas Evi berani kan? Berani. Ya, ini mungkin
taruhannya ya kita bisa sama seperti Mas Paryo tersebut. Tapi kita ikhtiar aja, karena hidup dan mati kita itu Allah yang mengatur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun saya di sini agak deg-degan. Saya nggak tahu apa yang menghuni pulau ini. Ya katanya itu raja dari pulau ini. Ya, dia tinggalnya di puncak bukit ini, teman-teman. Puncak bukit ini. Tapi puncak bukit ini lucunya ada sumber air terjun, teman-teman. Di puncak bukit ini sumber air terjun itu sangat deras. Dan kita nggak tahu ya. Padahal di situ udah nggak ada ujungnya. Jadi kayak air terjunnya itu keluar langsung dari sumber mata air, ya. Mata airnya naik ke atas, keluar ke air terjun, ke bawah. Jadi kayak model pompa gitu ya. Tapi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini makin ke atas, curamnya itu makin luar biasa, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya Mas Syafiq. Dan info yang beredar ya teman-teman ya, kita akan dihadang. Setiap naik ke atas kita dihadang. Kayak sumber air ini ya, ini yang bisa ke tempat atas itu hanyalah orang-orang yang asli pribumi. Jadi untuk orang bukan pribumi di pulau ini tidak ada yang bisa. Jadi yang bisa itu memang yang lahir di sini. Kayak mungkin kakek neneknya itu pendatang ya misalkan ya. Mereka juga nggak bisa. Jadi yang bisa itu kayak anaknya mereka yang lahir di sini baru bisa. Ini mitos yang sangat kental di pulau ini. Ya, ini pulau jarang sekali dijamah oleh turis ya, karena memang pulau ini agak sedikit terasingkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hati-hati ya Mas Sofi ya, agak sedikit pegel mungkin. Kita nanjaknya itu lumayan tinggi. Jadi kalau di sini untuk warga sini ini biasa saja teman-teman. Untuk asli orang yang lahir di sini itu biasa saja. Ya, juga sempat ada ya, bukan pribumi sini tapi beliau ini kayak, mohon maaf ya, orang menikah ya, tapi hidup di sini ya, wanitanya dari luar tinggal di sini dan ini melahirkan di sini, anaknya bisa tapi ibunya nggak bisa. Ibunya bahkan kalau keluar rumah ya sering kayak dijumpai hal-hal aneh, dan akhirnya orang tersebut lebih memilih keluar dari pulau ini. Makanya pulau ini penghuninya itu sangat sedikit sekali. Dan sambil jaga-jaga teman-teman, ini saya membawa sebuah cutter, saya nggak tahu ya, mungkin untuk apa saya nggak tahu. Ih, astagfirullahaladzim. Suara apa ini? Suara apa ini? Allahu Akbar. Suara apa ini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, maju. Ada sesuatu di depan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bertanduk.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Hai. Pergi? Enggak. Saya enggak mau pergi. Enggak, saya tidak berniat untuk ke air terjun. Saya hanya ingin mencari siapa raja di sini. Saya enggak berniat untuk ke air terjun yang di atas. Ya, saya enggak ada urusan. Apa? Kamu rajanya? Enggak percaya. Saya enggak percaya kalau kamu raja. Astagfirullah Mas Evi. Saya melihat tadi waktu saya sampai di pulau ini jam 2, saya melihat kayak ada sesuatu terbang yang gede banget sayapnya. Ternyata dia. Jadi setiap ada yang datang di sini sudah dalam pantauannya dia. Bisa dilihat, tunjukkan sayapmu kepada kami. Lihat Mas Evi. Ini pun belum ini. Kenapa? Hah? Kenapa engkau tidak mengizinkan orang yang bukan sini? Karena engkau membenci semua orang yang pendatang. Lalu, kenapa tandukmu separuh hitam, separuh putih? Syukur, mampus kau. Memang pantas. Hah? Jadi ini. Oh, lalu bagaimana dengan tongkat ini? Katanya tongkat ini yang menyebabkan orang yang datang ke sini kau dorong hingga terjatuh. Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, bisa dilihat tongkatnya? Astagfirullahaladzim. Ini sudah berayap ya Mas Evi ya? Asal Mas Evi tahu, ini tadi saya sempat diam karena saya sedang mendengarkan ceritanya ya. Dan ini hitam yang sebelah. Ini karena beliau ini nauzubillahi min dzalik, sungguh di luar dugaan. Beliau ini adalah pekerja ya. Beliau terpaksa bekerja. Kalau tidak, beliau akan dipukul ya. Beliau pernah dipukul ya. Tanduk yang sebelah kanan kenapa menghitam ya, karena beliau pernah dipukul dengan tongkat ini. Ini bukan sembarang tongkat ya, ini tongkat dari leluhur kita.
Ini tadinya itu lumayan panjang, tapi karena sebagian bawah sudah dirayap, maka tongkat ini menjadi lebih pendek. Dan juga tadinya ada bentuk kepalanya, sekarang sudah tidak ada karena habis dimakan rayap. Lalu dia yang mengambilnya. Dia bercerita, kenapa dia dendam kepada manusia pendatang, karena dia telah diperbudak oleh manusia pendatang yang memiliki tongkat ini. Astagfirullahaladzim. Yang pertama, saya jelaskan, saya tidak boleh menjelaskan, teman-teman. Dia mengusir saya, pergi. Saya nggak peduli. Hah? Enggak. Apa? Jangan bermain-main. Oh, hanya mengangkat tongkat, saya pun bisa. Astagfirullah. Ini tidak sembarangan ini. Tidak sembarangan ini. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innahu min Sulaiman. Wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kamu lihat saya? Saya pun punya doa yang sama. Kenapa tadi saya tidak mengucapkan doa tersebut? Karena itu adalah doa yang sangat terlarang. Kamu tahu doa ini? Ya, doa ini yang membuat kamu terpaksa bekerja. Entah kamu ikhlas atau tidak, inilah doanya. Kamu lihat pancaran doa yang saya sebutkan tadi? Sama kan? Hampir sama kan? Meskipun berbeda. Sekarang masih berani? Bahkan saya bisa memperkerjakanmu. Dan saya akan menggantikan menunggu. Tapi saya tidak mau. Saya tidak akan merebut tongkat itu, karena tongkat itu tidak ada fungsinya untuk saya. Ya, tongkat itu tidak ada fungsinya. Kamu masih mau mengganggu di pulau ini? Kalau kamu masih mengganggu, saya akan memperkerjakanmu seumur hidup saya. Kamu, saya tidak takut. Kamu mau tongkat, maaf, kamu mau tanduk kamu saya gosongkan seperti tanduk yang sebelah, biar gosong semuanya? Tidak mau kan? Saya beri satu perjanjian dengan kamu. Kamu boleh tinggal di sini. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu orang-orang, meskipun itu pendatang atau tidak. Saya tahu tujuanmu untuk menguasai tempat ini. Tapi
untuk saat ini sudah tidak ada penguasa. Semua tanah yang ada di bumi ini berhak dimanfaatkan oleh umat manusia. Kamu ngerti? Saya mengizinkanmu pergi jika kau mau menepati janjimu. Dan saya minta sumber mata air terjun bisa dilihat oleh siapapun. Dan kamu jangan pernah meneror manusia, siapapun. Oke, kalau tidak, saya akan bacakan doa lagi. Innahu min Sulaiman untukmu. Oke. Ya, saya mengerti. Iya, dan saya akan membebaskanmu. Saya akan membebaskanmu. Tapi dengan syarat perjanjian itu. Allahu Akbar. Dia pergi, teman-teman, dia menyetujui perjanjian dari saya. Ya. Jadi, teman-teman, dia itu adalah pekerja yang dikerjakan oleh Nabi kita, ya, Nabi Sulaiman. Jadi, dia itu pekerja. Kenapa dia dendam? Karena ketika, ya, yang mempekerjakan dia itu sudah meninggal, ya, dia tetap bekerja sekian lamanya, padahal dia tidak tahu, ya, kalau si yang mempekerjakan dia itu sudah meninggal. Dia baru tahu ketika tongkat yang Nabi Sulaiman genggam itu roboh. Baru mereka sangat marah, ya, mereka lari terbirit-birit, lari. Mereka lari, teman-teman, lari. Ya, dan kesal. Kenapa mereka tidak dibekali dengan ilmu, ya, yang mereka inginkan. Jadi tongkat tadi itu adalah tongkat Kanjeng Nabi yang memang sudah dirayapi, tapi yang berani mengambil adalah si iblis tersebut. Dia ingin menjadi penguasa. Kenapa dia meneror orang lain yang bukan pribumi sini? Karena orang yang bukan pribumi sini itu dianggap musuh oleh dia. Dia ingin berkuasa di sini sendirian. Dia dendam karena dulu dipekerjakan, ya, selama hidupnya Nabi. Astagfirullahaladzim. Makanya untuk orang, ya, yang ingin, tapi saya harap jangan, lebih baik menyingkir saja, ya, karena ada beberapa doa yang tidak disebarluaskan, ya, hanya orang-orang tertentu saja, teman-teman. Dan ini, teman-teman, berarti umurnya dia itu sudah sangat tua, teman-teman, ya. Sejak Kanjeng Nabi dia dipekerjakan, ya, karena dulu Kanjeng Nabi itu adalah raja dari segalanya, dari raja hewan, raja jin, raja iblis juga, ya. Dia itu sangat hebat. Dia bisa mengendalikan semuanya, ya. Bahkan disuruh untuk membangun istana, semua jin-jin nurut karena takut dengan dia. Dengan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki itu sangatlah hebat, ya, hingga bangsa jin takluk. Kalau nggak ada yang nurut, siap menerima akibatnya, ya. Sekali sentuh saja beri bagian tanduknya kosong. Seperti itu, teman-teman. Ini tempat ini memang mungkin dia itu adalah makhluk satu-satunya yang kabur, ya, yang larinya ke sini. Sebenarnya masih banyak jin yang waktu itu lari, ya, setelah melihat yang mempekerjakan dia itu meninggal semua, yaitu Nabi Sulaiman meninggal.
maka mereka semuanya berpencar lari kayak sudah bebas gitu teman-teman. Cuman mereka masih menyimpan dendam hingga saat ini, seperti makhluk ini menyimpan dendam karena dulu mereka pernah dipekerjakan, ya. Beda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang jin yang mempekerjakan manusia, ya, kayak jin mempekerjakan dukun, ya, untuk ini itu, ya, sebagai macam mana mestinya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah aman, ya, tidak terlalu banyak ini, ya, asal kita tahu cara menghadapinya, kita tahu cara solusinya, ya. Pertama kita jangan menantang teman-teman, harus kita perlahan, ya, dengarkan ucapannya, dengarkan apa yang dia katakan. Kita akan cari kesimpulan bahwa oh dia ini takutnya dengan ini, kita akan menemukan. Tapi kalau kita langsung menantang, yuk kayak gitu teman-teman, maka nggak ada solusi, ya, nggak ada sesuatu yang kita ini, ya. Nabi kita aja, Nabi Sulaiman, dia nggak pernah langsung menantang jin. Dia langsung berkata, hei, kamu siapa? Ya, ketika dia menjumpai makhluk yang sangat besar di balik gunung Musipian, ya, dia itu berkata, hei, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Kayak gitu kan. Waktu itu juga seperti itu teman-teman, nggak langsung, hei, siapa kamu? Saya hancurkan kamu. Nggak ada. Jadi kayak orang misteri, ya, YouTuber misteri ataupun konten kreator misteri, jangan langsung menantang. Yo hadir di sini, saya menantangmu, kayak gitu. Jangan. Lebih baik slow, santai, bertemu, baru kita apa yang sebenarnya terjadi. Kalau enggak, ini ya nggak usah sok jago lah. Nggak ada manusia yang jago, ya. Nggak ada manusia yang jago, ya. Memang derajat kita lebih tinggi, tapi nggak ada manusia yang jago gitu teman-teman. Saya pun masih rendah, masih sangat rendah. Kalau saya jago, saya sudah bisa terbang, ya. Mungkin merubah rambut saya menjadi super saya kayak Son Goku. Mungkin saya bisa menjadi Superman ataupun Spiderman, ya. Kalau saya hebat, tapi saya masih biasa teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini, ya. Ini sepertinya nggak ada yang perlu di ini. Cuman saya penasaran, saya ingin ke sumber mata air yang curugnya itu indah katanya. Tapi besok, ya, kalau malam nggak begitu merasakan keindahannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi, kita menginap di tempat penduduk Mas Evi.